Termokimia. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang ke-1, pengertian termokimia. Kedua, sistem dan lingkungan. Ketiga, reaksi eksoterm dan endoterm. Keempat, perubahan entalpi reaksi. Dan yang kelima, persamaan termokimia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan yang berhubungan dengan termokimia. Contohnya, mesin motor yang dapat bergerak karena terjadinya reaksi pembakaran antara bensin dan udara. Kayu yang dibakar sehingga berubah menjadi arang. Atau air yang disimpan dalam freezer sehingga air akan membeku menjadi es. Ketika kita mengamati perubahan kalor yang terjadi dalam suatu reaksi, kita perlu memahami tentang sistem dan lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan mengalami perubahan selama proses berlangsung. Dalam reaksi kimia, sistem disebut juga sebagai sejumlah zat yang bereaksi. Sedangkan, lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling sistem dan membantu kerja sistem. Misalnya, wadah reaksi atau udara di sekitar. Sistem dibedakan menjadi 3. Pertama, sistem terbuka, yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Kedua, sistem tertutup, yang hanya memungkinkan terjadinya pertukaran energi dari sistem ke lingkungan namun tidak untuk pertukaran materi. Ketiga, sistem terisolasi, yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jumlah energi internal dari suatu sistem ditambah energi untuk melakukan usaha disebut entalpi atau yang dilambangkan dengan huruf H. Namun, pada kenyataannya, kita tidak dapat menghitung energi dalam dari semua materi. Hal yang dapat diukur adalah perubahannya. Karena energi dalam suatu materi itu baru dapat ditentukan bila materi tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya, yang mana memenuhi persamaan Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc². Jika energi yang terkandung dalam suatu materi berubah, maka perubahan dari energi tersebut akan menghasilkan kalor. Perubahan kalor pada tekanan uap itulah yang disebut dengan perubahan entalpi, atau yang kita lambangkan delta H. Jika tekanan tetap, maka delta H sama dengan banyaknya kalor yang diserap atau dilepas. Berdasarkan hal itu, reaksi termokimia terbagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm yaitu reaksi dengan sistem yang membebaskan atau melepaskan energi, sehingga lingkungan mengalami kenaikan temperatur. Pembebasan kalor menyebabkan terjadinya penurunan entalpi, di mana entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaktan, sehingga harga perubahan entalpi atau delta H bernilai negatif. Contoh reaksi eksoterm adalah lilin yang dibakar akan melepaskan kalor ke sekitarnya. Sedangkan reaksi endoterm yaitu reaksi dengan sistem menyerap atau menerima energi, sehingga temperatur lingkungan menjadi turun. Penyerapan kalor menyebabkan terjadinya peningkatan entalpi reaktan, sehingga harga perubahan entalpi atau delta H bernilai positif. Contoh reaksi endoterm, ketika seseorang sedang berjalan di bawah terik sinar matahari, ia akan merasakan panas dan menyerap kalor dari sinar matahari, sehingga menyebabkan seseorang mengalami penurunan temperatur pada kulitnya yang disebabkan oleh keringat. Persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang sudah setara berikut perubahan entalpi reaksi untuk sejumlah molar yang dituliskan secara langsung setelah persamaan kimia. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis persamaan termokimia. Contohnya pada reaksi pembentukan NH3. Persamaan ini menyatakan bahwa 1 mol natrium bereaksi dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol amonia. Karena delta H bernilai negatif, maka pada reaksi ini melepaskan kalor sebesar minus 91,8 kJ atau reaksi eksoterm. Jika persamaan kimia arahnya dibalikkan, maka nilai delta H akan berubah tanda. Misalnya, pada reaksi pembentukan NH3,
dibalik menjadi reaksi penguraian NH3. Delta H yang awalnya bernilai negatif berubah menjadi positif. Jika persamaan termokimia dikalikan dengan suatu faktor, maka nilai delta H juga dikalikan dengan faktor tersebut. Misalnya, reaksi ini dikalikan dengan 2, maka nilai delta H juga dikalikan 2. Keadaan standar bergantung pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, dan disebut dengan perubahan entalpi standar. Berdasarkan jenis reaksinya, perubahan entalpi standar dibedakan seperti berikut. Pertama, perubahan entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, diukur pada keadaan standar. Karena pembentukan 1 mol zat, maka koefisien produknya harus 1. Kedua, perubahan entalpi penguraian standar merupakan perubahan entalpi yang menyertai reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Karena penguraian 1 mol, maka koefisien reaktannya harus 1. Ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar merupakan perubahan entalpi yang menyertakan reaksi pembakaran 1 mol zat unsur atau senyawa dengan gas oksigen yang diukur pada keadaan standar. Karena reaksi pembakaran 1 mol, maka koefisien zat yang dibakar harus 1. Keempat, perubahan entalpi netralisasi standar merupakan perubahan entalpi standar pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Kelima, perubahan entalpi penguapan standar merupakan perubahan entalpi standar reaksi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi zat dalam fase gas pada titik didihnya. Keenam, perubahan entalpi pencairan standar merupakan perubahan standar reaksi pada pencairan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada titik leburnya. Lalu, bagaimanakah cara menghitung perubahan entalpi dalam suatu reaksi kimia? Terdapat 2 cara untuk menghitung perubahan entalpi, yaitu secara langsung dan tidak langsung.